lalu bab 2 dasar teori, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 latar belakang, pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat di satu sisi menimbulkan suatu permasalahan, yaitu meningkatnya kebutuhan akan bahan pangan. Sehingga perlu dipikirkan berbagai usaha untuk lebih menghasilkan hasil pertanian dan mencegah terjadinya kesenjangan yang tinggi antara tingkat kebutuhan dan tingkat penggunaan bahan makanan, dan juga meningkatkan taraf hidup petani. Pertanian merupakan sektor pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, serta tempat tergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor ini mempunyai peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian sebagai motor penggerak dan penyandang perekonomian nasional dalam rangka peningkatan produksi padi. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu pembangunan jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi. Dalam pengolahan air irigasi tidak dipungkiri terdapat berbagai permasalahan terkait alokasi sumber daya air. Semakin kompleksnya permasalahan yang menyangkut pengalokasian sumber daya air untuk berbagai kepentingan menuntut adanya langkah-langkah strategis dalam pengolahan jaringan irigasi. Pada usaha tani padi sawah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan air irigasi secara efisien dan efektif. Irigasi berarti mengalirkan sejumlah air yang tersedia pada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan. langsung, Mbak. Oh iya, Pak. Mau presentasi. Oh iya, Pak. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana menganalisis sistem jaringan irigasi terhadap kebutuhan lahan. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat efisien dan efektivitas penyaluran air di daerah irigasi Faku-Tanutu. Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian dilakukan pada daerah irigasi Faku-Kanutu. Yang kedua, analisa efektivitas dan efisiensi hanya pada jaringan irigasi Faku-Kanutu saja. Tujuannya yang pertama menganalisis capaian sistem jaringan irigasi terhadap kebutuhan lahan. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyaluran air di irigasi Faku-Tanutu. Manfaat yang pertama dapat meningkatkan wawasan bagi penulis bagaimana cara meningkatkan kinerja jaringan irigasi. Yang kedua, mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran air di irigasi Faku-Tanutu. Bab 2 dasar teori di mana ada definisi irigasi, lalu tujuan irigasi, saluran irigasi, jaringan irigasi, petak irigasi, lalu bangunan irigasi, ada tahap perencanaan. Masuk, metode, Mbak. Ya, Bapak? Metode, langsung metode. Oh iya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, deskripsi daerah studi. Gambaran umumnya, kasus yang dipilih adalah daerah irigasi Tilong yang berlokasi di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Daerah irigasi Tilong dapat ditempuh dari kota Kupang menuju Bendungan Tilong dengan jarak tempuh kurang lebih 19 km, menuju Desa Oelnasi dengan jarak kurang lebih 5 km. Berikut adalah peta lokasi penelitiannya. Lalu daerah irigasi Tilong menjadi dua area, yaitu Tilong kanan dengan luas layanan 1.250 hektar, mengaliri daerah Manifu, Welpuah, Puluti, Batu Oe, Wefafi, Nolbaki, dan Tilong kiri luas layanan 233 hektar mengaliri daerah Faku-Tanutu. Lokasi studi daerah irigasi Faku-Kanutu terletak di Desa Faku-Kanutu, Kecamatan Kupang Tengah. Berikut adalah peta lokasi daerah penelitiannya. Berikut data teknis Bendungan Tilong, di mana ada bendungan utama, terowongan pengelak, bangunan pelimpah, pintu, dan bangunan pelengkap. Daerah layanan irigasi Tilong, di mana sub daerah irigasi Noel Baki 285 hektar, sub daerah irigasi Tasipah 177 hektar, sub daerah irigasi Batu Oe 78 hektar, sub daerah irigasi Puluti 408 hektar, dan sub daerah irigasi Faku-Kanutu 233 hektar, dan sub daerah Maunifu 303 hektar. Metode pengumpulan datanya, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, berbagai macam buku dan jurnal.
Data sekunder diperoleh dari data yang sudah terkumpul pada instansi pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi data skema jaringan dan bangunan irigasi Tilong serta data pendukung lainnya. Selanjutnya pengolahan data, di mana yang pertama analisis hidrologi, bertujuan untuk menyajikan data-data dalam analisis hidrologi. Yang pertama ada curah hujan efektif, kita menggunakan persamaan 2/4 dan 2/5, lalu evapotranspirasi menggunakan persamaan 2/7, lalu debit aliran, yaitu menggunakan persamaan 2/9, dan kecepatan aliran menggunakan 2/10. Lalu analisis tingkat efisiennya kita menggunakan persamaan 2/11, dan analisis tingkat efektivitas persamaan 2/12. Berikut adalah bagan alirnya, di mana kita mulai dari analisis hidrologi, curah hujan efektif, lalu debit andalan. Lalu untuk mendapatkan analisa pola tanam, kita harus tahu kebutuhan air irigasi dan jenis tanamannya. Lalu klimatologi atau cuaca, yaitu evapotranspirasi. Lalu data hidrolis, yaitu kecepatan alirannya menggunakan persamaan Manning, lalu debit air, dan mendapatkan efisiensi jaringan irigasinya. Lalu untuk mendapatkan efektivitas jaringannya, kita harus tahu data lokasi, yaitu luas area terairi dan luas rancangannya, lalu didapatkan hasil dan selesai. Oke, Anjas, silakan Anjas, komen Anjas. Mana Anjas ya? Anjas? Mana cara Anjas ya? Tadi ada absen. Bisa? Iya tadi. Anjas Apa Pak? Anjas ada? Tadi si absen ada? Anjas tadi hadir Pak. Ya iya, kok hilang? Berikutnya, cek, komen cek. Komen. Iya Ya, Pak. ayo. Mbak Eka minta tolong ke bagian alir. Oh iya. Mbak Eka apa Mbak Lingga? Oh, Mbak Lingga, Pak. Ya, silakan. Di sini menurut saya kalau misalnya analisa dari hasil analisa itu apa nggak ada kontrol dulu baru ke hasil gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi menurut saya itu kayak ditambahin kontrol dari hasil analisa tadi. Oh, yang di mana, jadi, Mbak? Yang poin mana? Sebelum ke hasil, Pak, di tengah-tengah sini. Oh, sebelum hasil. Ya, jadi ada kontrol dulu baru hasil, setelah itu selesai. Kontrol apa itu? Kontrol analisis pola tanam, seperti itu, efektivitas jaringannya gitu, Pak. Oh, ada kontrol lagi sebelum ke sana? Menurut saya setelah itu baru ada kontrol gitu, Pak. Apakah sudah memenuhi atau sudah efisiensi? Ada syaratnya nih, Mbak? Berapa, lebih dari berapa, atau berapa, kurang dari berapa, ada syaratnya? Seingat saya di DPK dulu ada, Pak. Ya, ditambah ya, Mbak siapa? Mbak Lingga. Ya, terima kasih, Mbak Dev. Next, Serena. Serena nggak ada lagi. Selvia. Selvia, Ya, komen. Selvia, gimana? Ada Selvia? Ada. Ya, komen. Ini Selvia. Nggak ada. Iya, Selvia. Pak. Ayo. Untuk di bab 3-nya tolong Mbak Lingga. Ya, Mbak. Di datanya tadi. Apakah ini datanya udah lengkap, udah dapat semua ya? Sepertinya saya sebenarnya belum mendapatkan data. Tapi ini yang saya cari di internet tuh dapatnya seperti ini, Mbak. Berarti ini masih data sekunder, iya. Ya, data sekunder. Saya tidak data primer. Apakah yang dimasukkan di sini itu bukannya itu ya, Pak? Data primer dulu, baru nanti data sekundernya masukin ke bab 4-nya di pembahasan ya? Apa gimana? Oh, ya Mbak, saya baru dapatnya data sekunder.
Data sekundernya apa aja berarti, Mbak? Ya Bapak, Data sekundernya apa aja, Mbak? data sekunder saya tuh kemarin saya minta data skema jaringan sebenarnya Pak, tapi belum dapat. Maunya luas-luasnya gitu Pak. Surat izin dari Polda udah dapat? Udah, tapi dari yang kantornya itu belum Pak. Oke. Oke, sekarang Fawas, ini Fawas. Fawas, tolong komentari rumusan masalah Fawas. Mana Fawas? Ini Fawas. Awas masih reload Pak, barusan. Jaringannya patah-patah. Oh, ya, breakdown patah-patah. Ini ada breakdown nggak apa-apa. Diki, oh Diki Prai. Diki siapa sih? Celia. Celia. Silakan komentari rumusan masalahnya. Ada Celia? Saya izin ke kamar mandi. Kurik kan? Berikutnya, Anda sudah balik belum? Awas belum balik. Terus Maulida, ini Maulida. Mana lah Maulida? Maulida ada? Maulina. Ini Maulina. Ini. Ayo komentari rumusan masalahnya, Mbak. Bagaimana menganalisis tingkat? Ya. Oh ya, terima kasih Mbak. Ya, kalau saya tambahkan, Pak, yang poin 1 itu, Ya Pak. nanti outputnya apa? Saya kayak apa namanya Pak, sistem jaring irigasi itu apakah memenuhi kebutuhan lahan gitu nggak Pak? Kon merencanakan lahannya dulu apa irigasinya dulu? Irigasi. Terus kamu lahannya belum ada? Lahannya ada Pak, yang tadi itu yang lahan yang 233 hektar. Itu yang kamu layani, baru kamu bicara irigasi. Ya Pak. Berarti kamu nanti dimensi irigasi nggak? Bagaimana Pak? Irigasi apa? Tersier, sekunder, primer, yang mana? Sekunder Pak. Sekunder. Sepanjang itu sekunder semua? Nggak ada gabungan sekunder, tersier? Kayaknya sekunder aja itu Pak. Kayaknya. Ya Pak. Konstruksinya dari apa? Dari beton. Tadi. Enggak, Pak. Precast, beton, pasangan batu kali atau alami gitu? Beton Pak. Kamu rencanakan juga betonnya? Enggak, saya enggak rencanain. Terus kamu tahunya dimensinya gimana? Nanti dapat data itu Pak, sekunder. Bukan, kan kamu itu, masa dapat sekunder? Jadi gini, kamu misalkan mengairi berapa hektar sawah. Ya. Ya, dari sumbernya itu berapa meter atau berapa kilo irigasi yang harus desain. Ya Pak. Setelah itu kamu lihat beda tinggi atau lihat konturnya. Berapa meter kontur dari sumber ke hulu sampai hilir, dari hulu ke hilir itu berapa? Ya. Terus berapa areanya? Nah, baru kamu mendimensi irigasinya. Irigasinya ketemu tinggi sekian, lebar sekian, sekian. Dikatakan dia sekunder, dikatakan dia tersier. Biasanya kalau dari hulu itu sekunder dulu atau primer dulu besar. Nanti semakin ke hilir dia semakin kecil. Nggak sama semua. Kalau sama semua nanti air itu nggak sampai ke hilir. Maksudnya kan dimensi irigasi itu selalu dirancang dari besar ke kecil gitu. Sama dengan pipa air bersih sama. Nggak mungkin dia besar semua, nggak ngalir nanti. Kan semakin jauh kan dia dari sumber atau dari sumbernya itu semakin kecil tekanannya. Kecuali kamu ada beberapa sumber, ada beberapa titik gitu. Ada beberapa sumber dari beberapa titik yang mengairi daerah persawahan itu. Sekali lagi ya, kamu harus menganalisis pertama
kebutuhan air, luas area, baru dimensi daripada irigasi. Ya, Pak. Baru nanti masuk ke RAB, rencana anggaran biayanya untuk apa? Untuk memberi rekomendasi pada pemerintah daerah kan gitu. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya yang Saya presentasi. stop share screen ini, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hairun. Hairun Kanjeng Dimas. Hairun Kanjeng Dimas. Run. Iya, Run. Oh, no. Hairun kendala sinyal, Pak. Alasan itu kendala sinyal atau kabel. Aku modus-modus soal bisa kuliah offline, tak belum, diajak kuliah online, alasan sinyal. Nah, ini tak sama pinter. Ya, sama kendala aja. Hairun tak ono. Oke. Terus Amir. Mama apa, Mir? Jalan, Pak. Sama? Gedung, Apa? Pak. Perencanaan? Perencanaan ulang fondasi. Fondasi apa gedung? Fondasi, Pak, fondasi. Ya, fondasi. Yuk. Belum, Pak, itu, Pak. Jadi, saya enak. Berikutnya yang presentasi Sylvia. Mana Sylvia? Iya, Pak. Ya, kenapa tapi Mbak? Jalan sama keairan. Ya, jalan. Izin share screen ya, Pak ya. Ya. Jadi ini perencanaan ulang jalan tol Malang Pandaan. Jadi kamu jelaskan secara singkat aja kenapa rasanya kamu ngambil judul itu. Judul kamu apa? Setelah itu masuk ke rumusan masalah, tujuan, baru metodologi. Ini rumusan alasannya itu karena kan dulu sebelum ada jalan tol di situ kan sering macet untuk jalur yang sebelum ada existing, dia kan sering macet karena di wilayah itu kan banyak kayak pabrik gitu, Pak, banyak yang kerja gitu. Jadinya untuk mengurangi volume di situ, ini dibuatlah jalan tol Malang Pandaan. Oke, terus. Untuk rumusan masalahnya, untuk yang pertama itu berapakah perpindahan volume jalan existing, yang kedua bagaimana merencanakan dan menganalisis geometrik jalan pada jalan tol Pandaan Malang, yang ketiga bagaimana merencanakan tebal perkerasan yang akan digunakan pada jalan tol Pandaan Malang, dan yang keempat berapakah volume pekerjaan jalan tol Pandaan Malang. Berarti ini rilisan ya? Iya, Pak, ini merencanakan ulang. Oh iya, tujuan langsung. Tujuannya bagaimana tujuan dari penulis ini dapat merencanakan detail geometrik jalan pada jalan tol Pandaan Malang sesuai dengan tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. Yang kedua, mengetahui jumlah perpindahan volume lalu lintas dari jalan existing. Yang ketiga, dapat merencanakan detail struktur tebal perkerasan yang akan digunakan. Untuk lingkup perencanaannya, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Yang kedua, mengevaluasi data sekunder berupa peta rupa bumi, data lalu lintas, dan data tanah atau CBR. Yang ketiga, merencanakan geometri jalan tol berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. Yang keempat, menghitung perpindahan volume lalu lintas dan merencanakan tebal perkerasan. Batasan masalahnya, jalan yang menjadi studi kasus adalah jalan penghubung Malang Pandaan. Yang kedua, jenis perkerasan yang digunakan adalah perkerasan lentur. Yang ketiga, tidak membahas perbaikan tanah. Yang keempat, tidak merencanakan interchange dan gerbang tol. Untuk yang kelima, tidak membahas metode pelaksanaan, perencanaan gorong-gorong, penggunaan alat berat, dan jembatan. Semua diasumsikan. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, ini ada geometrik jalan.
persyaratan geometrik jalan. Kemudian ada alinyemen horizontal, jari-jari minimum. Ini ada alinyemen vertikal. Kemudian klasifikasi jalan. Ini trip assignment, sama ini konstruksi perkerasan lentur. Ada volume pekerjaan. Kemudian bab 3, metodologi. Lokasi studinya ini di Kelurahan Madiopuro dan Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang sebagai titik awal pembangunan jalan tol sampai dengan Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Untuk pengumpulan data, data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari pengamatan, penelitian yang dilakukan secara langsung atau didapat dari sumber asli atau sumber utama. Dan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mengumpulkan saat memakai. Data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data lalu lintas. Flowchart. Gimana, Pak? Flowchart, diagram alirnya mana? Flowchart-nya di ini, Pak. Ya, ditahu. Ini yang pertama kan, untuk pertama pakai studi pustaka dan literaturnya. Kemudian pengumpulan data. Ini ada peta rupa bumi, volume lalu lintas dan data tanah. Kemudian pengolahan datanya. Ini di pengolahan data dari peta topografi, data volume lalu lintas, dan data CPR. Kemudian ini perhitungan perencanaannya, mulai geometrik jalan, tebal perkerasan, dan volume pekerjaan. Hasilnya nanti ada gambar potongan memanjang dan melintang, tebal perkerasan, sama volume galian timbunan. Kemudian kesimpulan dan saran selesai. Oke. Mbak, nanti untuk yang sebelum yang komentar untuk flowchart atau diagram alir ini disesuaikan dengan simbol yang kita bicarakan ya. Contoh lihat startnya gimana coba, start atas. Startnya gimana? Untuk startnya kita Untuk startnya saya harusnya simbolnya seperti apa? Atau seperti itu kan? Itu simbol apa berlaku tepat itu? Masuk kamu kemarin yang waktu kita bicara metodologi. Jadi ada simbol ketupat, ada simbol persegi, ada jajaran genjang, ada ketupat ya, diperhatikan semua ya. Iya, Pak. Ya, sekarang komen bawahnya ono. Iqbal, silakan komen untuk rumusan masalah. Oh iya, Pak. Ya, untuk rumusan masalah itu yang pertama Mbak Sylvia menuliskan bahwa berapakah perpindahan volume jalan existing. Dan seharusnya mungkin lebih didetailkan lagi seperti menganalisis rumusan bagaimana menganalisis perpindahan volume jalan existing untuk di jalan mana gitu, Pak. Untuk alamatnya juga didetailkan. Lalu untuk yang nomor 2, bagaimana merencanakan dan menganalisis geometrik jalan pada jalan tol Pandaan Malang. Itu mungkin bisa merencanakannya itu mungkin bisa dihilangkan, hanya cukup menganalisis geometrik jalan pada jalan tol Pandaan Malang. Lalu untuk yang ketiga, bisa dituliskan bagaimana menganalisis tebal perkerasan yang akan digunakan pada jalan tol Pandaan Malang. Seperti itu, Pak. Diringkas siapa? Jadi ringkas nggak itu? Kenapa, Pak? Jadi ringkas nggak itu? Dari 4 bisa diringkas nggak? Oh itu, berapakah yang keempat itu, berapakah volume pekerjaan jalan tol Pandaan Malang? Itu mungkin menganalisis RAB, Pak. Rencana anggaran biaya untuk. Coba tanyakan, siapa yang melintasi?
Saya Mbak Silvi. Tanyakan, coba. Tidak sampai menghitung RAB-nya, Pak. Pertanyaan Iqbal. Masa Iqbal Iya, lupa? jadi tidak sampai menghitung ke RAB. Mas, Jadi mungkin nanti saya tambahkan di batasan masalah. iya. Mas, terus Mas Iqbal itu Pak lu, Iqbal. Barani. Barani Sil. Jadi itu Mas Iqbal, di sini saya tidak menghitung RAB. Jadi RAB-nya nanti saya masukkan di batasan masalah. Iqbal langsung kuping abang gitu. Ya, Pak. Jadi kamu itu berapakah perpindahan? Ya, maksudnya apa yang maksudnya? Outputnya apa nanti? Outputnya itu kayak dia di sini itu ke RLL-nya, RLL ya. Di situ Ya, kita kan analisis bukan berapa itu satu. berarti dia dua, menganalisis ya, Pak. menganalisis. Karena analisis itu ada proses perhitungan segala macam, ada proses pemilihan, ada proses bukan berupa angka-angka. Kalau berapakah 1 tambah 1 3 atau 1 tambah 1 2, 1 tambah, nah itu kalau ada hitungan rumus-rumusnya analisis. Kemudian nanti menyimpulkan akhirnya kan. Iya. Yang nomor 2 itu apa? Itu merencanakan geometriknya, Pak. Merencanakan atau menganalisis? Kamu merencanakan dulu atau menganalisis? Merencanakan dulu, Pak. Baru menganalisis. Merencanakan dulu kita. Iya, Pak. Loh, sih. Kok saiki apa ning Malang, merencanakan dulu apa menganalisis dulu? Menganalisis. Lah iya. Berarti kebalik ya, Pak? Embo. Takon Mas Iqbal. Mas, takon. Sil, Ya, kenapa, Pak? takon Mas Iqbal. Enggak takon Mas Iqbal. Mas Iqbal. Gimana, Mas? Langsung grogi. Sabar ya, sabar. Ya, jadi kamu harus meringkas itu, Mbak. Terlalu banyak. itu. Dan harus kamu masukkan rencana anggaran biayanya sini. Kalau manajemen sama kekerasan saja kan nanti hanya tugas besar itu. Kalau nggak ada analisa biayanya. Oh, berarti RAB-nya dimasukin juga? Dimasukkan juga. Setelah ketemu volume segala macam, ketemu RAB-nya. Berarti ini kamu anggap kosong itu, Mbak. Tetap kamu pakai rigid payment. Apa berubah jadi flexible rigid payment? Apa flexible payment? Itu, Pak, fleksibel, Pak. Kan yang existing kan rigid. Iya. Terus kamu selama Pandaan Malang itu berapa kilo, Mbak? Sekitar berapa ya kemarin? Terus jembatannya, Mbak, enggak? Itu kita cuma asumsi, Pak, kalau jembatan saya. Iya, asumsikan saja. Asumsi maksudnya jembatan, bukan jembatan, apa? Asumsi itu apa maksudnya? Soalnya kalau nambah jembatan nggak terlalu itu ya, Pak. Loh, enggak, asumsi itu apa? Kok bisa jembatan mesti piye itu? Oh, ada jembatan. Belok kiri. Ya. Nggak, misal saya perlu jembatan, nanti juga itu cuma di angka-angkanya saya juga asumsi. Oh. Iya. Oke. Ya wis, cukup. Stop screen. Terima kasih, Pak. Berikutnya Dev, kamu apa, Dev? Saya perencanaan struktur sama itu, Pak, jalan raya. Ya, struktur. Oh ya, izin share screen ya, Pak. Betul dulu, baru masuk mengapa, terus masuk ke rumusan masalah, tujuan, baru metodologi. Jadi, di sini saya melakukan analisis perencanaan ulang struktur, waktu, dan biaya terminal Bandar Udara Internasional Jawa Barat. Nah, mengapa saya mengambil perencanaan ulang struktur? Karena saya ingin membandingkan menggunakan beton pracetak dan beton
konvensional mana yang lebih efektif. Gitu, Pak. Sebelum kamu lanjutkan, kamu struktur runway-nya apa struktur terminalnya? Struktur yang itunya, Pak, yang bangunannya. Runway, terminal berarti. Iya, Semuanya terminalnya. itu. Enggak, batasan masalahnya itu di balok sama plat, Pak. Loh, maksud saya apa? Kan Jadi berarti saya di terminal itu ada beberapa terminal. Terminal 1 atau terminal A, terminal B atau gimana? Berapa lantai terminalnya? 3, Pak. Hah? 3 lantai, Pak. Luasannya? Luasannya ada di luasannya 96.287 meter persegi, Pak. Per lantai berapa? Per lantai Nah, saya ini terminalnya ini. iya, Pak, ini danahnya. Iya, Berapa kali berapa itu? Yang mana? Yang pink ini apa yang merah semua? yang ini semuanya, Pak. Berapa ini panjangnya terminalnya? Dari ujung kiri kanan. Kurang Berapa meter? belum jelas, Pak, ini, Pak, di sini. Berarti terminalnya hanya ini aja berarti? Iya, karena terminalnya itu kayak kecil, Pak, di perencanaannya mereka, Pak. Ya, Enggak. berarti nanti judul kamu rubah. Naik ke atas. Oh iya, Pak, sebentar. Naik. Tunggu ya sebelum presentasi. Hasil perencanaan ulang struktur terminal. Sebutkan dulu. Struktur terminal bandara. Ya, struktur terminal bandara internasional Jawa Barat. Jadi kamu waktu dan biaya, waktu nggak usah biaya RAB. Oh, RAB dimasukkan ke rumusan masalah. Jadi analisa perencanaan ulang struktur terminal bandara udara internasional Jawa Barat. oh iya. Jadi kamu fokusnya nanti perencanaan ulangnya, terminalnya. Nanti RAB itu imbas dari perencanaan ulang. Jadi waktu segala macam kamu masukkan. RAB pun RAB struktur, bukan RAB secara keseluruhan. Oh iya, Pak. Coba ulangi judulnya gimana? Jadi di sini judul saya analisis perencanaan ulang struktur terminal bandar udara internasional Jawa Barat. Ya wes, langsung. Nah, kemudian di rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perencanaan desain struktur beton dan detail sambungan pada komponen-komponen balok dan pelat lantai jika menggunakan metode beton pracetak. Yang kedua, bagaimana analisa keefektifan penggunaan metode pelaksanaan beton pracetak dan cor in situ pada balok dan pelat lantai. Yang ketiga, berapakah besar rencana anggaran biaya atau RAB dan waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan metode beton pracetak dan cor in situ pada balok dan pelat lantai. Kemudian di tujuan penelitian untuk merencanakan desain struktur beton dan detail sambungan pada komponen-komponen balok dan pelat lantai jika menggunakan metode beton pracetak. Yang kedua, untuk menganalisis keefektifan penggunaan metode pelaksanaan beton pracetak dan cor in situ pada balok dan pelat lantai. Dan yang ketiga, untuk menghitung dan menganalisa rencana anggaran biaya dan waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan metode beton pracetak dan cor in situ pada balok dan pelat lantai. Manfaat penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh metode beton pracetak pada balok dan pelat lantai terhadap waktu dan biaya, serta dapat memberikan alternatif terbaik untuk pelaksanaan proyek tersebut dan dapat merencanakan struktur dengan metode beton pracetak yang memenuhi syarat keamanan struktur. Untuk batasan masalahnya, tidak menghitung struktur kolom dan fondasi. Yang kedua, menggunakan dua metode, yaitu metode beton pracetak dan metode beton cor in situ, menggunakan peraturan SNI dan peraturan beton bertulang Indonesia. Pak, langsung ke bab 3 atau bab 2 dulu, Pak?
Jadi untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama ada bagan alir metodologi. Nah, ini merupakan bagan alir, yaitu yang pertama dari mulai, kemudian pengumpulan data dan pencarian literatur, kemudian setelah itu preliminary struktur, yaitu struktur pelat, lantai, dan balok, terus analisa dan desain strukturnya. Nah, kemudian kita di sini langsung menghitung dengan metode khusus, yaitu cor in situ dan metode pracetak. Nah, kita hitung pembebanannya masing-masing. Kemudian setelah itu pemodelan dan proses analisa strukturnya. Setelah itu jika sudah, lalu kontrol analisa sistem struktur khusus dan kontrol analisa sistem struktur pracetak. Jika tidak memenuhi, kembali lagi ke analisa dan desain struktur. Akan tetapi jika sudah memenuhi, baru memasuki perencanaan sambungan. Setelah perencanaan sambungan, yaitu menentukan metode pelaksanaan khususnya pada balok dan pelat, dan metode pelaksanaan pracetak pada balok dan pelat. Setelah itu, jika sudah semua, kemudian mencari analisa biaya dan waktu atau RAB, yaitu yang metode khusus, dan RAB-nya yang metode pracetak. Setelah sudah, kita bisa ke durasi dan RAB-nya, kemudian ke kesimpulan dan sarannya, dan setelah itu selesai. Berarti kamu untuk strukturnya nih, Pak? Iya, Pak. Strukturnya case itu sama precase bedanya di mana? Bedanya kalau misalnya struktur precast kan kita nanti tinggal memilih ketentuannya, Pak. Mau mutu yang bagaimana. Jika yang ini, Pak, yang struktur pracetak, yang cor in situ. Nah, itu tuh kita harus mendesain banget, Pak. Nggak bisa langsung menentukan, karena kadang itu apa yang kita lakuin di lapangan beda, Pak, sama perhitungannya gitu, Pak. Apa mohon coba kali ini. Nah, sekarang beda secara prinsip perhitungan struktur yang case situ sama yang pracetak. Misalnya dalam menganalisa balok lah atau plat gimana tuh, Pak? Oh, sama aja sepertinya, Pak. Sama aja. Terus kamu kok bisa membedakan dua jalur itu? Oh, sebentar, Pak. Oh, kemarin kalau gitu, kalau ada dua hitungan yang berbeda. Iya, Pak. Ada dua perhitungan, Pak, yang berbeda ada yang menggunakan perhitungan dengan metode khusus, Pak. Ada yang biasa. Khusus apa khusus? Khusus itu masuk yang pracetak, Pak. Oh, itu posisi situ. Oh, khusus maksud saya khusus itu masuk yang cor in situ, Pak. Masa sih? Coba Saya cara mendesain plat ya, coba untuk di balok itu. Apa yang kamu cek dulu? Nah, nanti kalau iya, Pak. Nah, maksudnya kontrol analisa sistem struktur itu yang mananya dikontrol? Ketebalan platnya gitu, Pak. Sama, beda nggak dengan pracetak sama case situ? Beda, Pak. Bedanya di mana? Rumusnya beda yang digunakan. Saya baca di bukunya beda, Pak. Coba kalau yang case situ berapa? Tebat pal minimum berapa rumusnya? L/20. Berapa? Atau L/20 atau L/16, Pak. Loh, itu balok ibu. Aku tanya plat kok. Pelat. Yang Tebal pelat, plat Pak. minimum untuk coris itu sama tebal plat minimum untuk precast. Untuk yang pelat yang cor in situ itu untuk cantilever itu L/10, Pak, rumusnya. Bukan cantilever yang normal. Ada dua sisi yang terjepit semua, ada 4 sisi yang terjepit semua. Ya, penghitung tebal. L/28, Pak.
Jadi Gimana? panjangnya dibagi 28. Ya enggak. Begitu. Kalau itu untuk yang 28 tuh yang ke situ apa request? Yang cor in situ, Pak. Tuh, kurs itu H sama dengan A sama dengan apa dibagi apa dikalikan apa itu. Tebal plat minimum. Kamu tahu cor in situ apa Mbak, maksudnya, Mbak? Cor in situ itu yang langsung cor di tempat kan, Pak? Lah iya, kalau bangunan sipil itu yang 8 lantai itu cor in situ apa precast itu? Gas, Pak. Hah? Loh, kok precast? Jadi gini ya, supaya nggak salah persepsi ya. Jadi cost in situ atau beton konvensional istilahnya. Ya, itu perencanaan yang kamu rencanakan dengan StatPro, dengan ETEC, dengan SAP 2000, dengan robot segala macam itu kebanyakan cast in situ. Cast in situ itu sambungan antara balok dan kolomnya itu kaku. Ya kaku, fake. Ya. Sedangkan di precast itu elastis, jadi jepit elastis. Beda. Bedanya biasanya perencanaan itu menggunakan konvensional, tapi pelaksanaannya biasanya kalau precast itu mengejar waktu pelaksanaan saja. Kenapa? Karena elemen-elemen struktur seperti balok, seperti plat, seperti kolom, atau seperti dinding itu bisa dicetak di luar area, sehingga tidak harus menunggu 28 hari. Bedanya situ. Kalau bicara tentang sambungan, ya sambungannya tentunya sambungan yang cast in situ jauh lebih kuat dibandingkan dengan sambungan yang precast. Karena precast itu sambungannya tidak rigid untuk bangunan, kalau bicara bangunan. Jadi intinya bangunan cast in situ sama bangunan precast itu dalam perencanaannya sama. Cuma yang membedakan nanti adalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya itu dia mengukur kecepatan, tapi strukturnya dia tidak sekuat atau tidak setangguh perencanaan cast in situ. Bukan cor in situ, cast in situ, case, C-A-S-T in situ. Jadi itu bahasa Inggris. Cor tempat, cor di tempat istilahnya. Ya, jadi kalau kamu mau merencanakan ulang, kamu biar nggak susah-susah, Mbak, tetap menggunakan perencanaan case in situ. Tapi kalau misalkan yang di lokasi itu menggunakan rangka kuda-kuda, kamu ganti dengan rangka dengan plat beton misalnya untuk antapnya misalnya. Tapi kalau misalkan tidak plat beton, kamu ganti rangka kuda-kuda. Itu bisa perencanaan ulang struktur seperti itu. Nah, kalau kamu mau berbicara tentang precast sama case in situ, itu masuk ke manajemen konstruksi. Kamu rencanakan waktunya untuk precast itu berapa? Kamu rencanakan waktunya untuk precast berapa? Ya, terus waktunya berapa? Terus harganya pasti mahal lebih mahal precast daripada case in situ. Karena perlu mobilitas, bebannya lebih, tempatnya lebih dimensinya lebih besar segala macam. Dia memang lebih cepat. Tapi kamu bandingkan antara cepat dan mahal itu mana yang kamu ambil? Itu maksudnya. Paham ya? Iya, Pak. Sekarang atapnya apa itu yang di bandara itu? Kenapa, Pak? Atapnya apa? Atapnya baja kalau nggak salah. Nah, baja. Berarti kamu rubah menjadi plat beton. Sudah selesai. Oh. Jadi plat beton tetap misalnya lantai 3, lantai 3. Alasan kamu apa? Karena nanti di atas lantai beton itu kita gunakan untuk green building misalkan, untuk tata surya atau apa, untuk panel surya atau untuk tanaman-tanaman yang lain, untuk penghijauan segala macam. Alasan kamu seperti itu, sehingga merencanakan ulang untuk terminal bandara itu atapnya aja kamu rumah, atapnya menjadi struktur beton bertulang, sudah cukup. Jadi kamu nggak usah merencanakan yang precast karena nanti kamu boleh ke situ sama RAB-nya. Paham ya? Oh iya, Pak. Berarti ini saya langsung ke perencanaan ulang struktur yang pelatnya, yang atapnya diganti pelat beton bertulang ya, Pak. Jadi kamu nggak usah menyinggung precast. Precast itu biasanya pada pelaksanaan, itu masuk ke MK biasanya. Kamu nanti menghitung biayanya kalau dia menggunakan precast berapa, kalau dia menggunakan cost itu berapa, totalnya seperti apa. Terus waktu yang dibutuhkan mana yang cepat. Nanti orang milih, saya butuh cepat,
saya butuh murah, nah kalau butuh cepat beri cash, kalau butuh murah cash di situ. Nah, gitu nanti kan. Nah, jadi kamu nanti di alasannya atau di latar belakangnya kamu uraikan kenapa kamu memerlukan perencanaan ulang. Karena yang sekarang itu adalah atapnya menggunakan misalkan menggunakan double frame atau menggunakan kuda-kuda, saya rubah menjadi plat beton karena konsep green building. Ya, nanti dasarnya menggunakan surya shell sel untuk surya itu biasanya kan di plat lantai di atas itu, atau tanaman-tanaman bunga-bunga untuk penghijauan segala macam. Alasannya gitu nanti. Ya. Iya, Pak. Jadi, tutup close. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Salam. Next. Kami tak ono siapa kata ya. Siapa sih organisasi yang ada di sini? Saya, Pak. Siapa itu? Kamu datang? Awas, Pak. Kawat. Tadi kamu tak panggil lah datang itu. Relok, Pak. Sudah izin ke Mas Febri sama Mas Iqbal tadi. Hah? Relok, Pak. Terkendala jaringan. Ya wes. Ya. Apa kamu mas topiknya mas? Bahan, Pak. Sama jalan. Sama? Jalan. Ya wes bahan wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Cahya mempresentasikan tentang pengaruh penambahan limbah pasir silika terhadap sifat mekanik beton. Secara singkatnya untuk latar belakang, Judulnya? penambahan itu Pak, pasir silika terhadap sifat mekanik beton. Oh iya terus? Latar belakangnya apa? Itu Pak, terkait inovasi tentang kebutuhan beton saat ini. Kan sudah banyak yang macam-macam, ada yang pakai serat. Ya monggo langsung presentasi aja. Ya. Karena saya punya saudara yang masih bekerjanya berhubungan dengan limbah pasir silika, jadi saya melihat itu mungkin sebagai peluang untuk inovasi terhadap bahan beton. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengujian sifat fisik agregat pada beton normal, sifat fisik beton maksud saya. Terus yang kedua, pengaruh penambahan pasir silika terhadap komposisi mix design dan perbandingan nilai kuat tekan beton, kuat tarik, dan kuat geser. Terus yang ketiga, mengenai RAB untuk pengujian beton ini dengan penambahan pasir silika. Untuk batasan masalahnya, yang pertama menggunakan limbah pasir silika, yang kedua benda ujinya ini menggunakan berbentuk silinder dengan diameter 15 dan tinggi 30. Lalu kuat tekan beton yang direncanakan yaitu dengan kuat 25 MPa. Untuk persentase penggunaan limbah pasirnya yaitu 0%, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Lalu semen yang digunakan menggunakan semen Portland tipe 1 yaitu merek 3 roda. Untuk agregat halus dan agregat kasarnya ini saya masih bingung untuk pasirnya ini pasir mana dan kerikilnya ini ambil dari mana. Untuk airnya menggunakan dari lab bahan jurusan teknik sipil, dan pengujiannya ini belum saya revisi, harusnya yang 28 hari untuk pengujian kuat tekan pengujian betonnya.
Untuk tujuannya yang pertama itu menganalisa pengujian sifat fisik pada agregat pada bidang normal dengan penambahan pasir silika. Yang kedua, menganalisa pengaruh penambahan pasir silika pada komposisi mix design dan perbandingan nilai kuat tekan, kuat tarik, dan kuat geser. Yang ketiga yaitu menganalisa RAB dengan penambahan pasir silika pada pengujian beton. Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian-penelitian berikutnya mengenai modifikasi dalam teknologi bahan beton. Yang kedua, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal kualitas material pasir silika sebagai bahan campuran beton dengan pengaplikasinya di lapangan. Bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Pembahasan pertamanya yaitu mengenai beton normal, lalu ada sifat mekanik beton, masing-masing ada kuat tekan. Metodologi, Mas. Kenapa, Pak? Metodologi. Untuk mengenai metodologinya, yang pertama lokasinya di Lab Uji Bahan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Terus untuk bahannya ini ada semen, ada air, ada agregat halus, agregat kasar, bahan tambahan berupa pasir silika, belerang ini, lalu ada oli juga. Mbak. Waktunya habis. Saya komentari dulu ya. Balik ke rumusan masalah, Mas. Waktunya habis, 8.50, Mas ya? Iqbal? Iya, Pak. 8.50. Cek dulu ya, komentari dulu ya. Kamu ada kelas di sini? Ada, Pak. Ya, sebentar ya. Saya komentari cek bawah sih. Iya, Mas, Pak. kamu lihat judulnya, Mas. Kenapa, Pak? Judul. Ini sekarang asistensi ya. Jadi pengaruh penambahan limbah pasir semen, ya. Kamu sebutkan substitusi terhadap pasir, ya. Pengaruh penggunaan atau analisis penambahan limbah pasir silika sebagai substitusi pasir pada beton, pada kekuatan beton atau pada kekuatan beton. Ya. Terus rumusan masalah, Mas. Nah, untuk menentukan berapa persennya segala macam, kamu yang 0 yang di batasan masalah itu ada 0, 0,5, 1, 1,5 dari mana ini? Lihat itu, Pak, pengujian yang lain, Pak. Enggak, kamu lihat referensinya ya nanti ya. Yang substitusi terhadap pasir itu apa? Misalkan ada yang substitusi pasir itu misalkan fly ash atau apalagi misalkan yang kira-kira substitusi pasir. Kalau substitusi pasir segini nggak ada pengaruhnya, Mas, terlalu kecil. Jadi kamu misalkan substitusi abu kelapa misalkan, atau substitusi abu sekam, atau substitusi fly ash atau bottom ash terhadap pasir misalkan. Kamu lihat berapa yang paling optimal, misalkan 0, 10, 15, 20, 30. Yang paling optimal misalkan 20 misalkan. Nah, kamu ambil di antaranya. Di antara misalkan kamu yang misalkan dari 0, 5, sampai misalkan 0, 10, 20, 30. Kamu ambil tengah-tengahnya, diloncati. Ya. Ini jangan dimasukkan ke batasan masalah, tapi dimasukkan ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kamu, pertama, bagaimana menganalisis sifat fisik limbah, bagaimana menganalisis sifat fisik limbah pasir silika. Pertama fisiknya dulu. Yang kedua, bagaimana menganalisis pengaruh penggunaan pasir silika substitusi terhadap pasir sebesar 0, 10, 15, 12, 13 macam. Yang ketiga nanti adalah rencana anggaran biaya.
Jadi yang persentase itu dimasukkan ke rumusan masalah karena itu poin kamu. Nah, kalau FC aksen 25 memang dimasukkan ke rumusan masalah. Terus silinder dimasukkan masalah. Kalau yang jumlah segala macam ini dimasukkan ke bab 3. Bukan di batasan masalah. Pasirnya nanti kamu menggunakan pasir Lumajang. Kerikilnya nanti digunakan kerikil Malang atau kerikil Pasuruan. Itu yang standar yang digunakan oleh outlet atau desain-desain yang ada di Malang. Ya. Kamu itu limbah silikanya dari mana, teman? Ada, Pak, dari saudara saya. Di mana tuh? Di Sidoarjo. Apa? Di Sidoarjo, Pak. Ya, dia buat apa dia? Oh, itu, Pak, di PDAM, Pak. Enggak, itu apa silikanya itu? Kalau jadi limbah? Oh, itu, Pak, yang buat penyaringan air bersih itu, Pak, filternya itu. Oh, filter air bersih. Itu dibuang Iya. itu? Iya. Oh, filter air bersih. Ya, bisa untuk menyaring air bersih ya? Iya, Pak. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan, kita lanjutkan. Ada beberapa orang yang belum presentasi, ya, dipersiapkan. Saya Izin stop share, Pak. Ya, wis. Saya Eri, Bilai Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.